Saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto, berani bersumpah pernah diperintahkan untuk memberi kesaksian palsu pada 2016 silam. Adapun menurut Dede, dirinya kala itu diperintah oleh Ibtu Rudiana dan AF. Dede tak gentar meski kuasa hukum Ibtu Rudiana telah melayangkan somasi kepadanya. Ia tak merasa takut lantaran yakin pengakuannya itu adalah kebenaran. Ya, karena perkataan yang kemarin itu di konvers itulah yang sesungguhnya, itu yang sejujurnya, itu yang sebenarnya, ucap Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi Channel, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Dede bahkan berani bersumpah dirinya telah berkata jujur. Untuk meyakinkan publik, Dede berencana mengajak AF untuk melakukan sumpah bersama. Sayangnya, hingga kini keberadaan AF tak diketahui. Berani sumpah. Sumpah pocong pun berani, Pak, ucapnya. AF nggak ada kabar sampai sekarang, pungkasnya. Sebelumnya, Dede mengaku terpaksa mengikuti perintah Ibtu Rudiana untuk memberi kesaksian palsu pada 2016. Dede tak berani melawan lantaran takut dengan Ibtu Rudiana yang merupakan anggota polisi. Karena situasi, dia sedang berhadapan juga dengan Rudiana, kemudian di area Polres menyebabkan dia takut. Ini menurut pengakuan dia, ya sudah dia oke-oke saja, ucap kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat. Menurut Asido, kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan dari rekannya, AF. Dede kemudian bertemu Ibtu Rudiana tanpa diberitahu terlebih dahulu. Sesampainya di Polres Cirebon, AF memberitahu Dede mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Begitu sampai di sana, baru AF menyampaikan bahwa akan menjadi saksi, ungkap Asido. Dede awalnya menolak ajakan tersebut, beralasan tidak mengetahui pasti kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberi kesaksian sesuai arahan AF dan Ibtu Rudiana. Tapi kemudian diarahkan agar sudahlah untuk dia bersaksi saja. Kemudian dia itu hanya ya sudah, padahal tidak mengetahui apa yang sebenarnya kejadian itu dan tidak ada kejadian itu, imbu Asido. Terkait pengakuannya itu, Dede telah disomasi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia diminta meminta maaf di hadapan umum lantaran memfitnah ayah kandung Eki tersebut. Somasi itu disampaikan melalui kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Menanggapi somasi tersebut, Dede tetap enggan meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Ia meyakini bahwa pengakuannya adalah sebuah kebenaran. Dede lebih memilih meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina ketimbang Ibtu Rudiana. Bersedia buat apa? Lebih baik saya meminta maaf kepada 8 pidana yang kemarin dipenjara dan keluarganya, ucap Dede, Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024. Ya biarin aja hak dia itu, biasa aja, saya mau minta maaf sama 7 terpidana dan keluarga. Dede mengaku telah menyiapkan mentalnya sebelum membuat pengakuan di hadapan publik. Bapak 2 anak itu bahkan siap dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Buat AF lebih baik kamu jujur daripada hidup kamu enggak tenang, buat keluarga malu, dan anak-anak pun jadi korbannya, ucap Dede. Kemunculan 2 teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia.
Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Psikolog forensik Reza Indragiri memberikan syarat untuk pihak Saka Tatal apabila hendak mau menjadikannya sebagai ahli di sidang peninjauan kembali atau PK. Syarat itu, kata Reza Indragiri, keterangan yang diminta harus sesuai dengan keahliannya. Hal itu diungkapkan Reza Indragiri usai diminta menjadi ahli di sidang PK Saka Tatal seperti dikutip dari Kompas TV pada Jumat 26 Juli. Reza menyebut tidak keberatan menjadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal. Dia mengaku bersedia diundang pihak Saka Tatal ataupun JPU di sidang PK Saka Tatal. Namun kata Reza Indragiri, ada syarat yang diberikannya agar bisa menjadi ahli di sidang PK tersebut. Misal saja pertanyaan yang diberikan harus sesuai dengan kompetensinya sebagai ahli psikologi. Misal saja kuasa hukum menunjukkan foto kondisi kedua korban. Hal itu tentunya kata Reza tidak sesuai dengan bidangnya, melainkan harus diserahkan ke dokter forensik. Adapun Reza mengaku hanya bisa menjelaskan hal-hal seputar psikologi forensik yang berkaitan dengan perilaku mental manusia dalam konteks hukum. Misal saja psikologi pelaku, psikologi korban, ataupun psikologi personel penegakan hukum. Syarat kedua, kata Reza, waktu yang diberikan harus pas dengan jadwal yang dimilikinya. Hingga saat ini Reza pun mengaku belum mendapatkan jadwal pasti untuk kehadirannya di sidang PK Saka Tatal. Personil penegakan hukum itu sendiri. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Kalau ditanya siapa yang paling paham konstruksi hukum
kasus Eki dan Vina? Jawabannya Bu Titin. Bu Titin itu memiliki pemahaman yang sangat cukup terhadap proses dari perjalanan kasus tersebut hingga hari ini. Yang menjadi problem adalah Bu Titin tidak memiliki kemampuan kekuasaan yang cukup, tidak memiliki jaringan yang memadai pada waktu itu, tidak memiliki jaringan informasi yang cukup untuk mendorong kasus itu menjadi kasus yang terbuka. Tetapi seiring dengan waktu, hari ini Bu Titin tampil kembali melakukan pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Terima kasih Bu Titin. Selama ini Bu Titin telah banyak memberikan informasi yang cukup kepada saya, sehingga kasus ini sudah semakin terbuka. Semoga perjuangan Ibu tidak sia-sia. Mereka yang tidak bersalah mesti dibebaskan, dan mereka yang bersalah mesti mendapat. Saksi kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, tidak gentar meski disomasi tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dede kembali menegaskan bahwa pengakuannya soal skenario Rudiana benar adanya. Bahkan ia pun berani bersumpah pernah diperintah Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam. Demikian disampaikan Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juli 2024. Dede awalnya menyinggung perkataan dirinya saat konferensi pers di hadapan publik bersama pengacara Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak takut lantaran yakni pengakuannya itu adalah kebenaran. Bahkan ia berani bersumpah jika dirinya berkata jujur. Dede pun berencana akan mengajak rekannya Aep untuk melakukan sumpah bersama. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui. Sebelumnya, Dede mengaku tidak berani melawan skenario Rudiana lantaran takut dia merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, mengatakan kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan rekannya Aep. Seketika tiba di Polres, Aep baru memberitahu Dede bahwa mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Dede sempat menolak ajakan tersebut, pasalnya dia tidak tahu terkait kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberikan kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, muncul. Ia menepis isu soal dirinya menghilang dari publik setelah kasus Vina Cirebon viral kembali. Ibtu Rudiana mengakui tidak menghilang, namun dirinya menjaga diri lantaran masih berstatus polisi aktif yang bekerja sesuai aturan dan etika. Ibtu Rudiana menegaskan dirinya masih memiliki tugas melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Selain itu, Ibtu Rudiana juga berada di makam Eki, TPU Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Tangis Ibtu Rudiana pecah saat mencium makam putranya tersebut. Ibtu Rudiana terlihat mengenakan baju koko berwarna hitam, celana jeans dan memakai kopiah. Rudiana ditemani kuasa hukumnya, Pitra Romadoni. Rudiana lalu mengklarifikasi kabar bahwa dirinya jarang berziarah ke makam sang anak. Mantan Kasat Narkoba Polresta Cirebon itu mengaku hampir sekali bahkan 2 kali seminggu berziarah ke makam Eki. Namun, ia tidak pernah mempublikasikan ke publik. Kemudian, Ibtu Rudiana bersama Pitra Romadoni menaburkan bunga di makam Eki. Pitra merasakan sakit yang dialami Eki saat terjadinya tragedi tersebut. Ia mengatakan Ibtu Rudiana akan berjuang demi Eki. Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki. Ia berharap perjuangannya selaku orang tua dalam menegakkan keadilan membuahkan hasil yang terbaik. Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki agar diampuni segala dosanya serta keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih ikhlas. Aeki tenang ya, Embab sudah 8 tahun ditinggal Aeki, Embab terus berjuang mencari keadilan buat Aeki, tenang ya di sana, ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba, tenangkan anak hamba di sana, ampuni dosa ya Allah, ujar Ibtu Rudiana. Saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto, berani bersumpah pernah diperintahkan untuk memberi kesaksian palsu pada 2016 silam. Adapun menurut Dede, dirinya kala itu diperintah oleh Ibtu Rudiana dan Aep. Dede tak gentar meski kuasa hukum Ibtu Rudiana telah melayangkan somasi kepadanya. Ia tak merasa takut lantaran yakin pengakuannya itu adalah kebenaran. Ya, karena perkataan yang kemarin itu di konvers itulah yang sesungguhnya, itu yang sejujurnya, itu yang sebenarnya, ucap Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi Channel.
Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Dede bahkan berani bersumpah dirinya telah berkata jujur. Untuk meyakinkan publik, Dede berencana mengajak AF untuk melakukan sumpah bersama. Sayangnya, hingga kini keberadaan AF tak diketahui. Berani sumpah. Sumpah pocong pun berani, Pak, ucapnya. AF nggak ada kabar sampai sekarang, pungkasnya. Sebelumnya, Dede mengaku terpaksa mengikuti perintah Ibtu Rudiana untuk memberi kesaksian palsu pada 2016. Dede tak berani melawan lantaran takut dengan Ibtu Rudiana yang merupakan anggota polisi. Karena situasi, dia sedang berhadapan juga dengan Rudiana, kemudian di area Polres menyebabkan dia takut. Ini menurut pengakuan dia, ya sudah dia oke-oke saja, ucap kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat. Menurut Asido, kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan dari rekannya, AF. Dede kemudian bertemu Ibtu Rudiana tanpa diberitahu terlebih dahulu. Sesampainya di Polres Cirebon, AF memberitahu Dede mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Begitu sampai di sana, baru AF menyampaikan bahwa akan menjadi saksi, ungkap Asido. Dede awalnya menolak ajakan tersebut, beralasan tidak mengetahui pasti kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberi kesaksian sesuai arahan AF dan Ibtu Rudiana. Tapi kemudian diarahkan agar sudahlah untuk dia bersaksi saja. Kemudian dia itu hanya ya sudah, padahal tidak mengetahui apa yang sebenarnya kejadian itu dan tidak ada kejadian itu, imbu Asido. Terkait pengakuannya itu, Dede telah disomasi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia diminta meminta maaf di hadapan umum lantaran memfitnah ayah kandung Eki tersebut. Somasi itu disampaikan melalui kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Menanggapi somasi tersebut, Dede tetap enggan meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Ia meyakini bahwa pengakuannya adalah sebuah kebenaran. Dede lebih memilih meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina ketimbang Ibtu Rudiana. Bersedia buat apa? Lebih baik saya meminta maaf kepada 8 pidana yang kemarin dipenjara dan keluarganya, ucap Dede, Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024. Ya biarin aja hak dia itu, biasa aja, saya mau minta maaf sama 7 terpidana dan keluarga. Dede mengaku telah menyiapkan mentalnya sebelum membuat pengakuan di hadapan publik. Bapak 2 anak itu bahkan siap dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Buat AF lebih baik kamu jujur daripada hidup kamu enggak tenang, buat keluarga malu, dan anak-anak pun jadi korbannya, ucap Dede. Kemunculan 2 teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan.
Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Psikolog forensik Reza Indragiri memberikan syarat untuk pihak Saka Tatal apabila hendak mau menjadikannya sebagai ahli di sidang peninjauan kembali atau PK. Syarat itu, kata Reza Indragiri, keterangan yang diminta harus sesuai dengan keahliannya. Hal itu diungkapkan Reza Indragiri usai diminta menjadi ahli di sidang PK Saka Tatal seperti dikutip dari Kompas TV pada Jumat 26 Juli. Reza menyebut tidak keberatan menjadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal. Dia mengaku bersedia diundang pihak Saka Tatal ataupun JPU di sidang PK Saka Tatal. Namun kata Reza Indragiri, ada syarat yang diberikannya agar bisa menjadi ahli di sidang PK tersebut. Misal saja pertanyaan yang diberikan harus sesuai dengan kompetensinya sebagai ahli psikologi. Misal saja kuasa hukum menunjukkan foto kondisi kedua korban. Hal itu tentunya kata Reza tidak sesuai dengan bidangnya, melainkan harus diserahkan ke dokter forensik. Adapun Reza mengaku hanya bisa menjelaskan hal-hal seputar psikologi forensik yang berkaitan dengan perilaku mental manusia dalam konteks hukum. Misal saja psikologi pelaku, psikologi korban, ataupun psikologi personel penegakan hukum. Syarat kedua, kata Reza, waktu yang diberikan harus pas dengan jadwal yang dimilikinya. Hingga saat ini Reza pun mengaku belum mendapatkan jadwal pasti untuk kehadirannya di sidang PK Saka Tatal. Personil penegakan hukum itu sendiri. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Kalau ditanya siapa yang paling paham konstruksi hukum kasus Eki dan Vina, jawabannya Bu Titin. Bu Titin itu memiliki pemahaman yang sangat cukup terhadap proses dari perjalanan kasus tersebut hingga hari ini. Yang menjadi problem adalah Bu Titin tidak memiliki kemampuan kekuasaan yang cukup, tidak memiliki jaringan yang memadai pada waktu itu, tidak memiliki jaringan informasi yang cukup untuk mendorong kasus itu menjadi kasus yang terbuka. Tetapi seiring dengan waktu,
Hari ini Bu Titin tampil kembali melakukan pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Terima kasih Bu Titin. Selama ini Bu Titin telah banyak memberikan informasi yang cukup kepada saya, sehingga kasus ini sudah semakin terbuka. Semoga perjuangan Ibu tidak sia-sia. Mereka yang tidak bersalah mesti dibebaskan dan mereka yang bersalah mesti mendapat. Saksi kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, tidak gentar meski disomasi tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dede kembali menegaskan bahwa pengakuannya soal skenario Rudiana benar adanya. Bahkan ia pun berani bersumpah pernah diperintah Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam. Demikian disampaikan Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juli 2024. Dede awalnya menyinggung perkataan dirinya saat konferensi pers di hadapan publik bersama pengacara Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak takut lantaran yakni pengakuannya itu adalah kebenaran. Bahkan ia berani bersumpah jika dirinya berkata jujur. Dede pun berencana akan mengajak rekannya Aep untuk melakukan sumpah bersama. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui. Sebelumnya, Dede mengaku tidak berani melawan skenario Rudiana lantaran takut dia merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, mengatakan kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan rekannya Aep. Seketika tiba di Polres, Aep baru memberitahu Dede bahwa mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Dede sempat menolak ajakan tersebut, pasalnya dia tidak tahu terkait kronologi pembunuhan Vina dan Egi. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberikan kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Ayah Eki Ibtu Rudiana muncul. Ia menepis isu soal dirinya menghilang dari publik setelah kasus Vina Cirebon viral kembali. Ibtu Rudiana mengakui tidak menghilang, namun dirinya menjaga diri lantaran masih berstatus polisi aktif yang bekerja sesuai aturan dan etika. Ibtu Rudiana menegaskan dirinya masih memiliki tugas melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Selain itu, Ibtu Rudiana juga berada di makam Eki, TPU Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Tangis Ibtu Rudiana pecah saat mencium makam putranya tersebut. Ibtu Rudiana terlihat mengenakan baju koko berwarna hitam, celana jeans dan memakai kopiah. Rudiana ditemani kuasa hukumnya, Pitra Romadoni. Rudiana lalu mengklarifikasi kabar bahwa dirinya jarang berziarah ke makam sang anak. Mantan Kasat Narkoba Polresta Cirebon itu mengaku hampir sekali bahkan 2 kali seminggu berziarah ke makam Eki. Namun, ia tidak pernah mempublikasikan ke publik. Kemudian, Ibtu Rudiana bersama Pitra Romadoni menaburkan bunga di makam Eki. Pitra merasakan sakit yang dialami Eki saat terjadinya tragedi tersebut. Ia mengatakan Ibtu Rudiana akan berjuang demi Eki. Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki. Ia berharap perjuangannya selaku orang tua dalam menegakkan keadilan membuahkan hasil yang terbaik. Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki agar diampuni segala dosanya serta keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih ikhlas. Aeki tenang ya, Embab sudah 8 tahun ditinggal Aeki, Embab terus berjuang mencari keadilan buat Aeki, tenang ya di sana, ya Allah. Ya Allah ampuni hamba, tenangkan anak hamba di sana, ampuni dosa ya Allah, ujar Ibtu Rudiana. Saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto, berani bersumpah pernah diperintahkan untuk memberi kesaksian palsu pada 2016 silam. Adapun menurut Dede, dirinya kala itu diperintah oleh Ibtu Rudiana dan Aep. Dede tak gentar meski kuasa hukum Ibtu Rudiana telah melayangkan somasi kepadanya. Ia tak merasa takut lantaran yakin pengakuannya itu adalah kebenaran. Ya, karena perkataan yang kemarin itu di konvers itulah yang sesungguhnya, itu yang sejujurnya. Itu yang sebenarnya, ucap Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi Channel, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Dede bahkan berani bersumpah dirinya telah berkata jujur. Untuk meyakinkan publik, Dede berencana mengajak Aep untuk melakukan sumpah bersama. Sayangnya, hingga kini keberadaan Aep tak diketahui. Berani sumpah pocong pun berani, Pak, ucapnya. Aep nggak ada kabar sampai sekarang, pungkasnya. Sebelumnya, Dede mengaku terpaksa mengikuti perintah Ibtu Rudiana untuk memberi kesaksian palsu pada 2016.
Dede tak berani melawan lantaran takut dengan Ibtu Rudiana yang merupakan anggota polisi. Karena situasi, dia sedang berhadapan juga dengan Rudiana, kemudian di area Polres menyebabkan dia takut. Ini menurut pengakuan dia, ya sudah dia oke-oke saja, ucap kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat. Menurut Asido, kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan dari rekannya, AF. Dede kemudian bertemu Ibtu Rudiana tanpa diberitahu terlebih dahulu. Sesampainya di Polres Cirebon, AF memberitahu Dede mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Begitu sampai di sana, baru AF menyampaikan bahwa akan menjadi saksi, ungkap Asido. Dede awalnya menolak ajakan tersebut, beralasan tidak mengetahui pasti kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberi kesaksian sesuai arahan AF dan Ibtu Rudiana. Tapi kemudian diarahkan agar sudahlah untuk dia bersaksi saja. Kemudian dia itu hanya ya sudah, padahal tidak mengetahui apa yang sebenarnya kejadian itu dan tidak ada kejadian itu, imbu Asido. Terkait pengakuannya itu, Dede telah disomasi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia diminta meminta maaf di hadapan umum lantaran memfitnah ayah kandung Eki tersebut. Somasi itu disampaikan melalui kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Menanggapi somasi tersebut, Dede tetap enggan meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Ia meyakini bahwa pengakuannya adalah sebuah kebenaran. Dede lebih memilih meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina ketimbang Ibtu Rudiana. Bersedia buat apa? Lebih baik saya meminta maaf kepada 8 pidana yang kemarin dipenjara dan keluarganya, ucap Dede, Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024. Ya biarin aja hak dia itu, biasa aja. Saya mau minta maaf sama 7 terpidana dan keluarga. Dede mengaku telah menyiapkan mentalnya sebelum membuat pengakuan di hadapan publik. Bapak 2 anak itu bahkan siap dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Buat AF lebih baik kamu jujur daripada hidup kamu enggak tenang, buat keluarga malu, dan anak-anak pun jadi korbannya, ucap Dede. Kemunculan 2 teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat.
Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Psikolog forensik Reza Indragiri memberikan syarat untuk pihak Saka Tatal apabila hendak mau menjadikannya sebagai ahli di sidang peninjauan kembali atau PK. Syarat itu, kata Reza Indragiri, keterangan yang diminta harus sesuai dengan keahliannya. Hal itu diungkapkan Reza Indragiri usai diminta menjadi ahli di sidang PK Saka Tatal seperti dikutip dari Kompas TV pada Jumat 26 Juli. Reza menyebut tidak keberatan menjadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal. Dia mengaku bersedia diundang pihak Saka Tatal ataupun JPU di sidang PK Saka Tatal. Namun kata Reza Indragiri, ada syarat yang diberikannya agar bisa menjadi ahli di sidang PK tersebut. Misal saja pertanyaan yang diberikan harus sesuai dengan kompetensinya sebagai ahli psikologi. Misal saja kuasa hukum menunjukkan foto kondisi kedua korban. Hal itu tentunya kata Reza tidak sesuai dengan bidangnya, melainkan harus diserahkan ke dokter forensik. Adapun Reza mengaku hanya bisa menjelaskan hal-hal seputar psikologi forensik yang berkaitan dengan perilaku mental manusia dalam konteks hukum. Misal saja psikologi pelaku, psikologi korban, ataupun psikologi personel penegakan hukum. Syarat kedua, kata Reza, waktu yang diberikan harus pas dengan jadwal yang dimilikinya. Hingga saat ini Reza pun mengaku belum mendapatkan jadwal pasti untuk kehadirannya di sidang PK Saka Tatal. Psikologinya personil penegakan hukum itu sendiri. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Kalau ditanya siapa yang paling paham konstruksi hukum kasus Eki dan Vina, jawabannya Bu Titin. Bu Titin itu memiliki pemahaman yang sangat cukup terhadap proses dari perjalanan kasus tersebut hingga hari ini. Yang menjadi problem adalah Bu Titin tidak memiliki kemampuan kekuasaan yang cukup, tidak memiliki jaringan yang memadai pada waktu itu, tidak memiliki jaringan informasi yang cukup untuk mendorong kasus itu menjadi kasus yang terbuka. Tetapi seiring dengan waktu, hari ini Bu Titin tampil kembali melakukan pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Terima kasih Bu Titin. Selama ini Bu Titin telah banyak memberikan informasi yang cukup kepada saya, sehingga
kasus ini sudah semakin terbuka. Semoga perjuangan ibu tidak sia-sia. Mereka yang tidak bersalah mesti dibebaskan dan mereka yang bersalah mesti mendapat. Saksi kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, tidak gentar meski disomasi tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dede kembali menegaskan bahwa pengakuannya soal skenario Rudiana benar adanya, bahkan ia pun berani bersumpah pernah diperintah Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam. Demikian disampaikan Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juli 2024. Dede awalnya menyinggung perkataan dirinya saat konferensi pers di hadapan publik bersama pengacara Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak takut lantaran yakni pengakuannya itu adalah kebenaran. Bahkan ia berani bersumpah jika dirinya berkata jujur. Dede pun berencana akan mengajak rekannya Aep untuk melakukan sumpah bersama. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui. Sebelumnya, Dede mengaku tidak berani melawan skenario Rudiana lantaran takut dia merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, mengatakan kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan rekannya Aep. Seketika tiba di Polres, Aep baru memberitahu Dede bahwa mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Dede sempat menolak ajakan tersebut, pasalnya dia tidak tahu terkait kronologi pembunuhan Vina dan Egi. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberikan kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Ayah Eki Ibtu Rudiana muncul. Ia menepis isu soal dirinya menghilang dari publik setelah kasus Vina Cirebon viral kembali. Ibtu Rudiana mengakui tidak menghilang, namun dirinya menjaga diri lantaran masih berstatus polisi aktif yang bekerja sesuai aturan dan etika. Ibtu Rudiana menegaskan dirinya masih memiliki tugas melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Selain itu, Ibtu Rudiana juga berada di makam Eki, TPU Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Tangis Ibtu Rudiana pecah saat mencium makam putranya tersebut. Ibtu Rudiana terlihat mengenakan baju koko berwarna hitam, celana jeans dan memakai kopiah. Rudiana ditemani kuasa hukumnya, Pitra Romadoni. Rudiana lalu mengklarifikasi kabar bahwa dirinya jarang berziarah ke makam sang anak. Mantan Kasat Narkoba Polresta Cirebon itu mengaku hampir sekali bahkan 2 kali seminggu berziarah ke makam Eki. Namun, ia tidak pernah mempublikasikan ke publik. Kemudian, Ibtu Rudiana bersama Pitra Romadoni menaburkan bunga di makam Eki. Pitra merasakan sakit yang dialami Eki saat terjadinya tragedi tersebut. Ia mengatakan Ibtu Rudiana akan berjuang demi Eki. Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki. Ia berharap perjuangannya selaku orang tua dalam menegakkan keadilan membuahkan hasil yang terbaik. Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki agar diampuni segala dosanya serta keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih ikhlas. Eki tenang ya, Embab sudah 8 tahun ditinggal Eki, Embab terus berjuang mencari keadilan buat Eki, tenang ya di sana, ya Allah. Ya Allah ampuni hamba, tenangkan anak hamba di sana, ampuni dosa ya Allah, ujar Ibtu Rudiana. Saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto, berani bersumpah pernah diperintahkan untuk memberi kesaksian palsu pada 2016 silam. Adapun menurut Dede, dirinya kala itu diperintah oleh Ibtu Rudiana dan Aep. Dede tak gentar meski kuasa hukum Ibtu Rudiana telah melayangkan somasi kepadanya. Ia tak merasa takut lantaran yakin pengakuannya itu adalah kebenaran. Ya, karena perkataan yang kemarin itu di konvers itulah yang sesungguhnya, itu yang sejujurnya, itu yang sebenarnya, ucap Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi Channel, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Dede bahkan berani bersumpah dirinya telah berkata jujur. Untuk meyakinkan publik, Dede berencana mengajak Aep untuk melakukan sumpah bersama. Sayangnya, hingga kini keberadaan Aep tak diketahui. Berani sumpah pocong pun berani, Pak, ucapnya. Aep nggak ada kabar sampai sekarang, pungkasnya. Sebelumnya, Dede mengaku terpaksa mengikuti perintah Ibtu Rudiana untuk memberi kesaksian palsu pada 2016. Dede tak berani melawan lantaran takut dengan Ibtu Rudiana yang merupakan anggota polisi. Karena situasi, dia sedang berhadapan juga dengan Rudiana, kemudian di area Polres menyebabkan dia takut. Ini menurut pengakuan dia, ya sudah dia oke-oke saja, ucap kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat. Menurut Asido,
Kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan dari rekannya, AF. Dede kemudian bertemu Ibtu Rudiana tanpa diberitahu terlebih dahulu. Sesampainya di Polres Cirebon, AF memberitahu Dede mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Begitu sampai di sana, baru AF menyampaikan bahwa akan menjadi saksi, ungkap Asido. Dede awalnya menolak ajakan tersebut, beralasan tidak mengetahui pasti kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberi kesaksian sesuai arahan AF dan Ibtu Rudiana. Tapi kemudian diarahkan agar sudahlah untuk dia bersaksi saja. Kemudian dia itu hanya ya sudah, padahal tidak mengetahui apa yang sebenarnya kejadian itu dan tidak ada kejadian itu, imbu Asido. Terkait pengakuannya itu, Dede telah disomasi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia diminta meminta maaf di hadapan umum lantaran memfitnah ayah kandung Eki tersebut. Somasi itu disampaikan melalui kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Menanggapi somasi tersebut, Dede tetap enggan meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Ia meyakini bahwa pengakuannya adalah sebuah kebenaran. Dede lebih memilih meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina ketimbang Ibtu Rudiana. Bersedia buat apa? Lebih baik saya meminta maaf kepada 8 pidana yang kemarin dipenjara dan keluarganya, ucap Dede, Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024. Ya biarin aja hak dia itu, biasa aja, saya mau minta maaf sama 7 terpidana dan keluarga. Dede mengaku telah menyiapkan mentalnya sebelum membuat pengakuan di hadapan publik. Bapak 2 anak itu bahkan siap dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Buat AF lebih baik kamu jujur daripada hidup kamu enggak tenang, buat keluarga malu, dan anak-anak pun jadi korbannya, ucap Dede. Kemunculan 2 teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merarayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain.
Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Psikolog forensik Reza Indragiri memberikan syarat untuk pihak Saka Tatal apabila hendak mau menjadikannya sebagai ahli di sidang peninjauan kembali atau PK. Syarat itu, kata Reza Indragiri, keterangan yang diminta harus sesuai dengan keahliannya. Hal itu diungkapkan Reza Indragiri usai diminta menjadi ahli di sidang PK Saka Tatal seperti dikutip dari Kompas TV pada Jumat 26 Juli. Reza menyebut tidak keberatan menjadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal. Dia mengaku bersedia diundang pihak Saka Tatal ataupun JPU di sidang PK Saka Tatal. Namun kata Reza Indragiri, ada syarat yang diberikannya agar bisa menjadi ahli di sidang PK tersebut. Misal saja pertanyaan yang diberikan harus sesuai dengan kompetensinya sebagai ahli psikologi. Misal saja kuasa hukum menunjukkan foto kondisi kedua korban. Hal itu tentunya, kata Reza, tidak sesuai dengan bidangnya, melainkan harus diserahkan ke dokter forensik. Adapun Reza mengaku hanya bisa menjelaskan hal-hal seputar psikologi forensik yang berkaitan dengan perilaku mental manusia dalam konteks hukum. Misal saja psikologi pelaku, psikologi korban, ataupun psikologi personel penegakan hukum. Syarat kedua, kata Reza, waktu yang diberikan harus pas dengan jadwal yang dimilikinya. Hingga saat ini Reza pun mengaku belum mendapatkan jadwal pasti untuk kehadirannya di sidang PK Saka Tatal.
Baginya personil penegakan hukum itu sendiri. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Kalau ditanya siapa yang paling paham konstruksi hukum kasus Eki dan Pina, jawabannya Bu Titin. Bu Titin itu memiliki pemahaman yang sangat cukup terhadap proses dari perjalanan kasus tersebut hingga hari ini. Yang menjadi problem adalah Bu Titin tidak memiliki kemampuan kekuasaan yang cukup, tidak memiliki jaringan yang memadai pada waktu itu, tidak memiliki jaringan informasi yang cukup untuk mendorong kasus itu menjadi kasus yang terbuka. Tetapi seiring dengan waktu, hari ini Bu Titin tampil kembali melakukan pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Terima kasih Bu Titin. Selama ini Bu Titin telah banyak memberikan informasi yang cukup kepada saya, sehingga kasus ini sudah semakin terbuka. Semoga perjuangan Ibu tidak sia-sia. Mereka yang tidak bersalah mesti dibebaskan, dan mereka yang bersalah mesti mendapat. Saksi kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, tidak gentar meski disomasi tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dede kembali menegaskan bahwa pengakuannya soal skenario Rudiana benar adanya. Bahkan ia pun berani bersumpah pernah diperintah Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam. Demikian disampaikan Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juli 2024. Dede awalnya menyinggung perkataan dirinya saat konferensi pers di hadapan publik bersama pengacara Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak takut lantaran yakni pengakuannya itu adalah kebenaran. Bahkan ia berani bersumpah jika dirinya berkata jujur. Dede pun berencana akan mengajak rekannya Aep untuk melakukan sumpah bersama. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui. Sebelumnya, Dede mengaku tidak berani melawan skenario Rudiana lantaran takut dia merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, mengatakan kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan rekannya Aep. Seketika tiba di Polres, Aep baru memberitahu Dede bahwa mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Dede sempat menolak ajakan tersebut, pasalnya dia tidak tahu terkait kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberikan kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, muncul. Ia menepis isu soal dirinya menghilang dari publik setelah kasus Vina Cirebon viral kembali. Ibtu Rudiana mengakui tidak menghilang, namun dirinya menjaga diri lantaran masih berstatus polisi aktif yang bekerja sesuai aturan dan etika. Ibtu Rudiana menegaskan dirinya masih memiliki tugas melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Selain itu, Ibtu Rudiana juga berada di makam Eki, TPU Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Tangis Ibtu Rudiana pecah saat mencium makam putranya tersebut. Ibtu Rudiana terlihat mengenakan baju koko berwarna hitam, celana jeans dan memakai kopiah. Rudiana ditemani kuasa hukumnya, Pitra Romadoni. Rudiana lalu mengklarifikasi kabar bahwa dirinya jarang berziarah ke makam sang anak. Mantan Kasat Narkoba Polresta Cirebon itu mengaku hampir sekali bahkan 2 kali seminggu berziarah ke makam Eki. Namun, ia tidak pernah mempublikasikan ke publik. Kemudian, Ibtu Rudiana bersama Pitra Romadoni menaburkan bunga di makam Eki. Pitra merasakan sakit yang dialami Eki saat terjadinya tragedi tersebut. Ia mengatakan Ibtu Rudiana akan berjuang demi Eki. Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki. Ia berharap perjuangannya selaku orang tua dalam menegakkan keadilan membuahkan hasil yang terbaik. Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki agar diampuni segala dosanya serta keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih ikhlas. Eki tenang ya, Embab sudah 8 tahun ditinggal Eki, Embab terus berjuang mencari keadilan buat Eki, tenang ya di sana, ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba, tenangkan anak hamba di sana, ampuni dosa ya Allah, ujar Ibtu Rudiana. Saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto, berani bersumpah pernah diperintahkan untuk memberi kesaksian palsu pada 2016 silam. Adapun menurut Dede, dirinya kala itu diperintah oleh Ibtu Rudiana dan Aep.
Dede tak gentar meski kuasa hukum Ibtu Rudiana telah melayangkan somasi kepadanya. Ia tak merasa takut lantaran yakin pengakuannya itu adalah kebenaran. Ya, karena perkataan yang kemarin itu di konvers itulah yang sesungguhnya, itu yang sejujurnya, itu yang sebenarnya, ucap Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi Channel, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Dede bahkan berani bersumpah dirinya telah berkata jujur. Untuk meyakinkan publik, Dede berencana mengajak Aep untuk melakukan sumpah bersama. Sayangnya, hingga kini keberadaan Aep tak diketahui. Berani sumpah. Sumpah pocong pun berani, Pak, ucapnya. Aep nggak ada kabar sampai sekarang, pungkasnya. Sebelumnya, Dede mengaku terpaksa mengikuti perintah Ibtu Rudiana untuk memberi kesaksian palsu pada 2016. Dede tak berani melawan lantaran takut dengan Ibtu Rudiana yang merupakan anggota polisi. Karena situasi, dia sedang berhadapan juga dengan Rudiana, kemudian di area Polres menyebabkan dia takut. Ini menurut pengakuan dia, ya sudah dia oke-oke saja, ucap kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat. Menurut Asido, kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan dari rekannya, Aep. Dede kemudian bertemu Ibtu Rudiana tanpa diberitahu terlebih dahulu. Sesampainya di Polres Cirebon, Aep memberitahu Dede mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Begitu sampai di sana, baru Aep menyampaikan bahwa akan menjadi saksi, ungkap Asido. Dede awalnya menolak ajakan tersebut, beralasan tidak mengetahui pasti kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberi kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Tapi kemudian diarahkan agar sudahlah untuk dia bersaksi saja. Kemudian dia itu hanya ya sudah, padahal tidak mengetahui apa yang sebenarnya kejadian itu dan tidak ada kejadian itu, imbu Asido. Terkait pengakuannya itu, Dede telah disomasi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia diminta meminta maaf di hadapan umum lantaran memfitnah ayah kandung Eki tersebut. Somasi itu disampaikan melalui kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Menanggapi somasi tersebut, Dede tetap enggan meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Ia meyakini bahwa pengakuannya adalah sebuah kebenaran. Dede lebih memilih meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina ketimbang Ibtu Rudiana. Bersedia buat apa? Lebih baik saya meminta maaf kepada 8 pidana yang kemarin dipenjara dan keluarganya, ucap Dede, Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024. Ya biarin aja hak dia itu, biasa aja. Saya mau minta maaf sama 7 terpidana dan keluarga. Dede mengaku telah menyiapkan mentalnya sebelum membuat pengakuan di hadapan publik. Bapak 2 anak itu bahkan siap dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Buat Aep lebih baik kamu jujur daripada hidup kamu enggak tenang, buat keluarga malu, dan anak-anak pun jadi korbannya, ucap Dede. Kemunculan 2 teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan.
Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Psikolog forensik Reza Indragiri memberikan syarat untuk pihak Saka Tatal apabila hendak mau menjadikannya sebagai ahli di sidang peninjauan kembali atau PK. Syarat itu, kata Reza Indragiri, keterangan yang diminta harus sesuai dengan keahliannya. Hal itu diungkapkan Reza Indragiri usai diminta menjadi ahli di sidang PK Saka Tatal seperti dikutip dari Kompas TV pada Jumat 26 Juli. Reza menyebut tidak keberatan menjadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal. Dia mengaku bersedia diundang pihak Saka Tatal ataupun JPU di sidang PK Saka Tatal. Namun kata Reza Indragiri, ada syarat yang diberikannya agar bisa menjadi ahli di sidang PK tersebut. Misal saja pertanyaan yang diberikan harus sesuai dengan kompetensinya sebagai ahli psikologi. Misal saja kuasa hukum menunjukkan foto kondisi kedua korban. Hal itu tentunya kata Reza tidak sesuai dengan bidangnya, melainkan harus diserahkan ke dokter forensik. Adapun Reza mengaku hanya bisa menjelaskan hal-hal seputar psikologi forensik yang berkaitan dengan perilaku mental manusia dalam konteks hukum. Misal saja psikologi pelaku, psikologi korban, ataupun psikologi personel penegakan hukum. Syarat kedua, kata Reza, waktu yang diberikan harus pas dengan jadwal yang dimilikinya. Hingga saat ini Reza pun mengaku belum mendapatkan jadwal pasti untuk kehadirannya di sidang PK Saka Tatal. Personil penegakan hukum itu sendiri. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Kalau ditanya siapa yang paling paham konstruksi hukum kasus Eki dan Vina, jawabannya Bu Titin. Bu Titin itu memiliki pemahaman yang sangat cukup terhadap proses dari perjalanan kasus tersebut hingga hari ini. Yang menjadi problem adalah Bu Titin tidak memiliki kemampuan kekuasaan yang cukup, tidak memiliki jaringan yang memadai pada waktu itu, tidak memiliki jaringan informasi yang cukup untuk mendorong kasus itu menjadi kasus yang terbuka. Tetapi seiring dengan waktu,
Hari ini Bu Titin tampil kembali melakukan pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Terima kasih Bu Titin. Selama ini Bu Titin telah banyak memberikan informasi yang cukup kepada saya, sehingga kasus ini sudah semakin terbuka. Semoga perjuangan Ibu tidak sia-sia. Mereka yang tidak bersalah mesti dibebaskan, dan mereka yang bersalah mesti mendapat. Saksi kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, tidak gentar meski disomasi tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dede kembali menegaskan bahwa pengakuannya soal skenario Rudiana benar adanya. Bahkan ia pun berani bersumpah pernah diperintah Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam. Demikian disampaikan Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juli 2024. Dede awalnya menyinggung perkataan dirinya saat konferensi pers di hadapan publik bersama pengacara Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak takut lantaran yakni pengakuannya itu adalah kebenaran. Bahkan ia berani bersumpah jika dirinya berkata jujur. Dede pun berencana akan mengajak rekannya Aep untuk melakukan sumpah bersama. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui. Sebelumnya, Dede mengaku tidak berani melawan skenario Rudiana lantaran takut dia merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, mengatakan kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan rekannya Aep. Seketika tiba di Polres, Aep baru memberitahu Dede bahwa mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Dede sempat menolak ajakan tersebut, pasalnya dia tidak tahu terkait kronologi pembunuhan Vina dan Egi. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberikan kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Ayah Eki Ibtu Rudiana muncul. Ia menepis isu soal dirinya menghilang dari publik setelah kasus Vina Cirebon viral kembali. Ibtu Rudiana mengakui tidak menghilang, namun dirinya menjaga diri lantaran masih berstatus polisi aktif yang bekerja sesuai aturan dan etika. Ibtu Rudiana menegaskan dirinya masih memiliki tugas melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Selain itu, Ibtu Rudiana juga berada di makam Eki, TPU Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Tangis Ibtu Rudiana pecah saat mencium makam putranya tersebut. Ibtu Rudiana terlihat mengenakan baju koko berwarna hitam, celana jeans dan memakai kopiah. Rudiana ditemani kuasa hukumnya, Pitra Romadoni. Rudiana lalu mengklarifikasi kabar bahwa dirinya jarang berziarah ke makam sang anak. Mantan Kasat Narkoba Polresta Cirebon itu mengaku hampir sekali bahkan 2 kali seminggu berziarah ke makam Eki. Namun, ia tidak pernah mempublikasikan ke publik. Kemudian, Ibtu Rudiana bersama Pitra Romadoni menaburkan bunga di makam Eki. Pitra merasakan sakit yang dialami Eki saat terjadinya tragedi tersebut. Ia mengatakan Ibtu Rudiana akan berjuang demi Eki. Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki. Ia berharap perjuangannya selaku orang tua dalam menegakkan keadilan membuahkan hasil yang terbaik. Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki agar diampuni segala dosanya serta keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih ikhlas. Aeki tenang ya, Embab sudah 8 tahun ditinggal Aeki, Embab terus berjuang mencari keadilan buat Aeki, tenang ya di sana, ya Allah. Ya Allah ampuni hamba, tenangkan anak hamba di sana, ampuni dosa ya Allah, ujar Ibtu Rudiana. Saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto, berani bersumpah pernah diperintahkan untuk memberi kesaksian palsu pada 2016 silam. Adapun menurut Dede, dirinya kala itu diperintah oleh Ibtu Rudiana dan Aep. Dede tak gentar meski kuasa hukum Ibtu Rudiana telah melayangkan somasi kepadanya. Ia tak merasa takut lantaran yakin pengakuannya itu adalah kebenaran. Ya, karena perkataan yang kemarin itu di konvers itulah yang sesungguhnya, itu yang sejujurnya. Itu yang sebenarnya, ucap Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi Channel, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Dede bahkan berani bersumpah dirinya telah berkata jujur. Untuk meyakinkan publik, Dede berencana mengajak Aep untuk melakukan sumpah bersama. Sayangnya, hingga kini keberadaan Aep tak diketahui. Berani sumpah pocong pun berani, Pak, ucapnya. Aep nggak ada kabar sampai sekarang, pungkasnya. Sebelumnya, Dede mengaku terpaksa mengikuti perintah Ibtu Rudiana untuk memberi kesaksian palsu pada 2016.
Dede tak berani melawan lantaran takut dengan Ibtu Rudiana yang merupakan anggota polisi. Karena situasi, dia sedang berhadapan juga dengan Rudiana, kemudian di area Polres menyebabkan dia takut. Ini menurut pengakuan dia, ya sudah dia oke-oke saja, ucap kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat. Menurut Asido, kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan dari rekannya, AF. Dede kemudian bertemu Ibtu Rudiana tanpa diberitahu terlebih dahulu. Sesampainya di Polres Cirebon, AF memberitahu Dede mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Begitu sampai di sana, baru AF menyampaikan bahwa akan menjadi saksi, ungkap Asido. Dede awalnya menolak ajakan tersebut, beralasan tidak mengetahui pasti kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberi kesaksian sesuai arahan AF dan Ibtu Rudiana. Tapi kemudian diarahkan agar sudahlah untuk dia bersaksi saja. Kemudian dia itu hanya ya sudah, padahal tidak mengetahui apa yang sebenarnya kejadian itu dan tidak ada kejadian itu, imbu Asido. Terkait pengakuannya itu, Dede telah disomasi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia diminta meminta maaf di hadapan umum lantaran memfitnah ayah kandung Eki tersebut. Somasi itu disampaikan melalui kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Menanggapi somasi tersebut, Dede tetap enggan meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Ia meyakini bahwa pengakuannya adalah sebuah kebenaran. Dede lebih memilih meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina ketimbang Ibtu Rudiana. Bersedia buat apa? Lebih baik saya meminta maaf kepada 8 pidana yang kemarin dipenjara dan keluarganya, ucap Dede, Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024. Ya biarin aja hak dia itu, biasa aja. Saya mau minta maaf sama 7 terpidana dan keluarga. Dede mengaku telah menyiapkan mentalnya sebelum membuat pengakuan di hadapan publik. Bapak 2 anak itu bahkan siap dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Buat AF lebih baik kamu jujur daripada hidup kamu enggak tenang, buat keluarga malu, dan anak-anak pun jadi korbannya, ucap Dede. Kemunculan 2 teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya,
Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Psikolog forensik Reza Indragiri memberikan syarat untuk pihak Saka Tatal apabila hendak mau menjadikannya sebagai ahli di sidang peninjauan kembali atau PK. Syarat itu, kata Reza Indragiri, keterangan yang diminta harus sesuai dengan keahliannya. Hal itu diungkapkan Reza Indragiri usai diminta menjadi ahli di sidang PK Saka Tatal seperti dikutip dari Kompas TV pada Jumat 26 Juli. Reza menyebut tidak keberatan menjadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal. Dia mengaku bersedia diundang pihak Saka Tatal ataupun JPU di sidang PK Saka Tatal. Namun kata Reza Indragiri, ada syarat yang diberikannya agar bisa menjadi ahli di sidang PK tersebut. Misal saja pertanyaan yang diberikan harus sesuai dengan kompetensinya sebagai ahli psikologi. Misal saja kuasa hukum menunjukkan foto kondisi kedua korban. Hal itu tentunya kata Reza tidak sesuai dengan bidangnya, melainkan harus diserahkan ke dokter forensik. Adapun Reza mengaku hanya bisa menjelaskan hal-hal seputar psikologi forensik yang berkaitan dengan perilaku mental manusia dalam konteks hukum. Misal saja psikologi pelaku, psikologi korban, ataupun psikologi personel penegakan hukum. Syarat kedua, kata Reza, waktu yang diberikan harus pas dengan jadwal yang dimilikinya. Hingga saat ini Reza pun mengaku belum mendapatkan jadwal pasti untuk kehadirannya di sidang PK Saka Tatal. Loginya personil penegakan hukum itu sendiri. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Kalau ditanya siapa yang paling paham konstruksi hukum kasus Eki dan Vina, jawabannya Bu Titin. Bu Titin itu memiliki pemahaman yang sangat cukup terhadap proses dari perjalanan kasus tersebut hingga hari ini. Yang menjadi problem adalah Bu Titin tidak memiliki kemampuan kekuasaan yang cukup, tidak memiliki jaringan yang memadai pada waktu itu, tidak memiliki jaringan informasi yang cukup untuk mendorong kasus itu menjadi kasus yang terbuka. Tetapi seiring dengan waktu, hari ini Bu Titin tampil kembali melakukan pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Terima kasih Bu Titin. Selama ini Bu Titin telah banyak memberikan informasi yang cukup kepada saya, sehingga kasus ini sudah semakin terbuka.
Semoga perjuangan ibu tidak sia-sia. Mereka yang tidak bersalah mesti dibebaskan dan mereka yang bersalah mesti mendapat. Saksi kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, tidak gentar meski disomasi tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dede kembali menegaskan bahwa pengakuannya soal skenario Rudiana benar adanya, bahkan ia pun berani bersumpah pernah diperintah Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam. Demikian disampaikan Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juli 2024. Dede awalnya menyinggung perkataan dirinya saat konferensi pers di hadapan publik bersama pengacara Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak takut lantaran yakni pengakuannya itu adalah kebenaran. Bahkan ia berani bersumpah jika dirinya berkata jujur. Dede pun berencana akan mengajak rekannya Aep untuk melakukan sumpah bersama. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui. Sebelumnya, Dede mengaku tidak berani melawan skenario Rudiana lantaran takut dia merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, mengatakan kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan rekannya Aep. Seketika tiba di Polres, Aep baru memberitahu Dede bahwa mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Dede sempat menolak ajakan tersebut, pasalnya dia tidak tahu terkait kronologi pembunuhan Vina dan Egi. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberikan kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Ayah Eki Ibtu Rudiana muncul. Ia menepis isu soal dirinya menghilang dari publik setelah kasus Vina Cirebon viral kembali. Ibtu Rudiana mengakui tidak menghilang, namun dirinya menjaga diri lantaran masih berstatus polisi aktif yang bekerja sesuai aturan dan etika. Ibtu Rudiana menegaskan dirinya masih memiliki tugas melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Selain itu, Ibtu Rudiana juga berada di makam Eki, TPU Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Tangis Ibtu Rudiana pecah saat mencium makam putranya tersebut. Ibtu Rudiana terlihat mengenakan baju koko berwarna hitam, celana jeans dan memakai kopiah. Rudiana ditemani kuasa hukumnya, Pitra Romadoni. Rudiana lalu mengklarifikasi kabar bahwa dirinya jarang berziarah ke makam sang anak. Mantan Kasat Narkoba Polresta Cirebon itu mengaku hampir sekali bahkan 2 kali seminggu berziarah ke makam Eki. Namun, ia tidak pernah mempublikasikan ke publik. Kemudian, Ibtu Rudiana bersama Pitra Romadoni menaburkan bunga di makam Eki. Pitra merasakan sakit yang dialami Eki saat terjadinya tragedi tersebut. Ia mengatakan Ibtu Rudiana akan berjuang demi Eki. Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki. Ia berharap perjuangannya selaku orang tua dalam menegakkan keadilan membuahkan hasil yang terbaik. Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki agar diampuni segala dosanya serta keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih ikhlas. Aeki tenang ya, Embab sudah 8 tahun ditinggal Aeki, Embab terus berjuang mencari keadilan buat Aeki, tenang ya di sana, ya Allah. Ya Allah ampuni hamba, tenangkan anak hamba di sana, ampuni dosa ya Allah, ujar Ibtu Rudiana. Saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto, berani bersumpah pernah diperintahkan untuk memberi kesaksian palsu pada 2016 silam. Adapun menurut Dede, dirinya kala itu diperintah oleh Ibtu Rudiana dan Aep. Dede tak gentar meski kuasa hukum Ibtu Rudiana telah melayangkan somasi kepadanya. Ia tak merasa takut lantaran yakin pengakuannya itu adalah kebenaran. Ya, karena perkataan yang kemarin itu di konvers itulah yang sesungguhnya, itu yang sejujurnya, itu yang sebenarnya, ucap Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi Channel, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Dede bahkan berani bersumpah dirinya telah berkata jujur. Untuk meyakinkan publik, Dede berencana mengajak Aep untuk melakukan sumpah bersama. Sayangnya, hingga kini keberadaan Aep tak diketahui. Berani sumpah pocong pun berani, Pak, ucapnya. Aep nggak ada kabar sampai sekarang, pungkasnya. Sebelumnya, Dede mengaku terpaksa mengikuti perintah Ibtu Rudiana untuk memberi kesaksian palsu pada 2016. Dede tak berani melawan lantaran takut dengan Ibtu Rudiana yang merupakan anggota polisi. Karena situasi, dia sedang berhadapan juga dengan Rudiana, kemudian di area Polres menyebabkan dia takut. Ini menurut pengakuan dia, ya sudah dia oke-oke saja, ucap kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat. Menurut Asido, kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan dari rekannya, Aep.
Dede kemudian bertemu Ibtu Rudiana tanpa diberitahu terlebih dahulu. Sesampainya di Polres Cirebon, Aep memberitahu Dede mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Begitu sampai di sana, baru Aep menyampaikan bahwa akan menjadi saksi, ungkap Asido. Dede awalnya menolak ajakan tersebut, beralasan tidak mengetahui pasti kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberi kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Tapi kemudian diarahkan agar sudahlah untuk dia bersaksi saja. Kemudian dia itu hanya ya sudah, padahal tidak mengetahui apa yang sebenarnya kejadian itu dan tidak ada kejadian itu, imbu Asido. Terkait pengakuannya itu, Dede telah disomasi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia meminta maaf di hadapan umum lantaran memfitnah ayah kandung Eki tersebut. Somasi itu disampaikan melalui kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Menanggapi somasi tersebut, Dede tetap enggan meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Ia meyakini bahwa pengakuannya adalah sebuah kebenaran. Dede lebih memilih meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina ketimbang Ibtu Rudiana. Bersedia buat apa? Lebih baik saya meminta maaf kepada 8 pidana yang kemarin dipenjara dan keluarganya, ucap Dede, Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024. Ya biarin aja hak dia itu, biasa aja, saya mau minta maaf sama 7 terpidana dan keluarga. Dede mengaku telah menyiapkan mentalnya sebelum membuat pengakuan di hadapan publik. Bapak 2 anak itu bahkan siap dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Buat Aep lebih baik kamu jujur daripada hidup kamu enggak tenang, buat keluarga malu, dan anak-anak pun jadi korbannya, ucap Dede. Kemunculan 2 teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki.
Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Psikolog forensik Reza Indragiri memberikan syarat untuk pihak Saka Tatal apabila hendak mau menjadikannya sebagai ahli di sidang peninjauan kembali atau PK. Syarat itu, kata Reza Indragiri, keterangan yang diminta harus sesuai dengan keahliannya. Hal itu diungkapkan Reza Indragiri usai diminta menjadi ahli di sidang PK Saka Tatal seperti dikutip dari Kompas TV pada Jumat 26 Juli. Reza menyebut tidak keberatan menjadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal. Dia mengaku bersedia diundang pihak Saka Tatal ataupun JPU di sidang PK Saka Tatal. Namun kata Reza Indragiri, ada syarat yang diberikannya agar bisa menjadi ahli di sidang PK tersebut. Misal saja pertanyaan yang diberikan harus sesuai dengan kompetensinya sebagai ahli psikologi. Misal saja kuasa hukum menunjukkan foto kondisi kedua korban. Hal itu tentunya kata Reza tidak sesuai dengan bidangnya, melainkan harus diserahkan ke dokter forensik. Adapun Reza mengaku hanya bisa menjelaskan hal-hal seputar psikologi forensik yang berkaitan dengan perilaku mental manusia dalam konteks hukum. Misal saja psikologi pelaku, psikologi korban, ataupun psikologi personel penegakan hukum. Syarat kedua, kata Reza, waktu yang diberikan harus pas dengan jadwal yang dimilikinya. Hingga saat ini Reza pun mengaku belum mendapatkan jadwal pasti untuk kehadirannya di sidang PK Saka Tatal.
Personil penegakan hukum itu sendiri. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Kalau ditanya siapa yang paling paham konstruksi hukum kasus Eki dan Pina, jawabannya Bu Titin. Bu Titin itu memiliki pemahaman yang sangat cukup terhadap proses dari perjalanan kasus tersebut hingga hari ini. Yang menjadi problem adalah Bu Titin tidak memiliki kemampuan kekuasaan yang cukup, tidak memiliki jaringan yang memadai pada waktu itu, tidak memiliki jaringan informasi yang cukup untuk mendorong kasus itu menjadi kasus yang terbuka. Tetapi seiring dengan waktu, hari ini Bu Titin tampil kembali melakukan pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Terima kasih Bu Titin. Selama ini Bu Titin telah banyak memberikan informasi yang cukup kepada saya, sehingga kasus ini sudah semakin terbuka. Semoga perjuangan Ibu tidak sia-sia. Mereka yang tidak bersalah mesti dibebaskan, dan mereka yang bersalah mesti mendapat. Saksi kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, tidak gentar meski disomasi tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dede kembali menegaskan bahwa pengakuannya soal skenario Rudiana benar adanya. Bahkan ia pun berani bersumpah pernah diperintah Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam. Demikian disampaikan Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juli 2024. Dede awalnya menyinggung perkataan dirinya saat konferensi pers di hadapan publik bersama pengacara Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak takut lantaran yakni pengakuannya itu adalah kebenaran. Bahkan ia berani bersumpah jika dirinya berkata jujur. Dede pun berencana akan mengajak rekannya Aep untuk melakukan sumpah bersama. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui. Sebelumnya, Dede mengaku tidak berani melawan skenario Rudiana lantaran takut dia merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, mengatakan kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan rekannya Aep. Seketika tiba di Polres, Aep baru memberitahu Dede bahwa mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Dede sempat menolak ajakan tersebut, pasalnya dia tidak tahu terkait kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberikan kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, muncul. Ia menepis isu soal dirinya menghilang dari publik setelah kasus Vina Cirebon viral kembali. Ibtu Rudiana mengakui tidak menghilang, namun dirinya menjaga diri lantaran masih berstatus polisi aktif yang bekerja sesuai aturan dan etika. Ibtu Rudiana menegaskan dirinya masih memiliki tugas melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Selain itu, Ibtu Rudiana juga berada di makam Eki, TPU Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Tangis Ibtu Rudiana pecah saat mencium makam putranya tersebut. Ibtu Rudiana terlihat mengenakan baju koko berwarna hitam, celana jeans dan memakai kopiah. Rudiana ditemani kuasa hukumnya, Pitra Romadoni. Rudiana lalu mengklarifikasi kabar bahwa dirinya jarang berziarah ke makam sang anak. Mantan Kasat Narkoba Polresta Cirebon itu mengaku hampir sekali bahkan 2 kali seminggu berziarah ke makam Eki. Namun, ia tidak pernah mempublikasikan ke publik. Kemudian, Ibtu Rudiana bersama Pitra Romadoni menaburkan bunga di makam Eki. Pitra merasakan sakit yang dialami Eki saat terjadinya tragedi tersebut. Ia mengatakan Ibtu Rudiana akan berjuang demi Eki. Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki. Ia berharap perjuangannya selaku orang tua dalam menegakkan keadilan membuahkan hasil yang terbaik. Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki agar diampuni segala dosanya serta keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih ikhlas. Aeki tenang ya, Embab sudah 8 tahun ditinggal Aeki, Embab terus berjuang mencari keadilan buat Aeki, tenang ya di sana, ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba, tenangkan anak hamba di sana, ampuni dosa ya Allah, ujar Ibtu Rudiana. Saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto, berani bersumpah pernah diperintahkan untuk memberi kesaksian palsu pada 2016 silam. Adapun menurut Dede, dirinya kala itu diperintah oleh Ibtu Rudiana dan Aep.
Dede tak gentar meski kuasa hukum Ibtu Rudiana telah melayangkan somasi kepadanya. Ia tak merasa takut lantaran yakin pengakuannya itu adalah kebenaran. Ya, karena perkataan yang kemarin itu di konvers itulah yang sesungguhnya, itu yang sejujurnya, itu yang sebenarnya, ucap Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi Channel, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Dede bahkan berani bersumpah dirinya telah berkata jujur. Untuk meyakinkan publik, Dede berencana mengajak Aep untuk melakukan sumpah bersama. Sayangnya, hingga kini keberadaan Aep tak diketahui. Berani sumpah pocong pun berani, Pak, ucapnya. Aep nggak ada kabar sampai sekarang, pungkasnya. Sebelumnya, Dede mengaku terpaksa mengikuti perintah Ibtu Rudiana untuk memberi kesaksian palsu pada 2016. Dede tak berani melawan lantaran takut dengan Ibtu Rudiana yang merupakan anggota polisi. Karena situasi, dia sedang berhadapan juga dengan Rudiana, kemudian di area Polres menyebabkan dia takut. Ini menurut pengakuan dia, ya sudah dia oke-oke saja, ucap kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat. Menurut Asido, kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan dari rekannya, Aep. Dede kemudian bertemu Ibtu Rudiana tanpa diberitahu terlebih dahulu. Sesampainya di Polres Cirebon, Aep memberitahu Dede mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Begitu sampai di sana, baru Aep menyampaikan bahwa akan menjadi saksi, ungkap Asido. Dede awalnya menolak ajakan tersebut, beralasan tidak mengetahui pasti kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberi kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Tapi kemudian diarahkan agar sudahlah untuk dia bersaksi saja. Kemudian dia itu hanya ya sudah, padahal tidak mengetahui apa yang sebenarnya kejadian itu dan tidak ada kejadian itu, imbu Asido. Terkait pengakuannya itu, Dede telah disomasi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia diminta meminta maaf di hadapan umum lantaran memfitnah ayah kandung Eki tersebut. Somasi itu disampaikan melalui kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Menanggapi somasi tersebut, Dede tetap enggan meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Ia meyakini bahwa pengakuannya adalah sebuah kebenaran. Dede lebih memilih meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina ketimbang Ibtu Rudiana. Bersedia buat apa? Lebih baik saya meminta maaf kepada 8 pidana yang kemarin dipenjara dan keluarganya, ucap Dede, Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024. Ya biarin aja hak dia itu, biasa aja, saya mau minta maaf sama 7 terpidana dan keluarga. Dede mengaku telah menyiapkan mentalnya sebelum membuat pengakuan di hadapan publik. Bapak 2 anak itu bahkan siap dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Buat Aep lebih baik kamu jujur daripada hidup kamu enggak tenang, buat keluarga malu, dan anak-anak pun jadi korbannya, ucap Dede. Kemunculan 2 teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan.
Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merarayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Psikolog forensik Reza Indragiri memberikan syarat untuk pihak Saka Tatal apabila hendak mau menjadikannya sebagai ahli di sidang peninjauan kembali atau PK. Syarat itu, kata Reza Indragiri, keterangan yang diminta harus sesuai dengan keahliannya. Hal itu diungkapkan Reza Indragiri usai diminta menjadi ahli di sidang PK Saka Tatal seperti dikutip dari Kompas TV pada Jumat 26 Juli. Reza menyebut tidak keberatan menjadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal. Dia mengaku bersedia diundang pihak Saka Tatal ataupun JPU di sidang PK Saka Tatal. Namun kata Reza Indragiri, ada syarat yang diberikannya agar bisa menjadi ahli di sidang PK tersebut. Misal saja pertanyaan yang diberikan harus sesuai dengan kompetensinya sebagai ahli psikologi. Misal saja kuasa hukum menunjukkan foto kondisi kedua korban. Hal itu tentunya kata Reza tidak sesuai dengan bidangnya, melainkan harus diserahkan ke dokter forensik. Adapun Reza mengaku hanya bisa menjelaskan hal-hal seputar psikologi forensik yang berkaitan dengan perilaku mental manusia dalam konteks hukum. Misal saja psikologi pelaku, psikologi korban, ataupun psikologi personel penegakan hukum. Syarat kedua, kata Reza, waktu yang diberikan harus pas dengan jadwal yang dimilikinya. Hingga saat ini Reza pun mengaku belum mendapatkan jadwal pasti untuk hadirannya di sidang PK Saka Tatal.
personil penegakan hukum itu sendiri. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Kalau ditanya siapa yang paling paham konstruksi hukum kasus Eki dan Pina, jawabannya Bu Titin. Bu Titin itu memiliki pemahaman yang sangat cukup terhadap proses dari perjalanan kasus tersebut hingga hari ini. Yang menjadi problem adalah Bu Titin tidak memiliki kemampuan kekuasaan yang cukup, tidak memiliki jaringan yang memadai pada waktu itu, tidak memiliki jaringan informasi yang cukup untuk mendorong kasus itu menjadi kasus yang terbuka. Tetapi seiring dengan waktu, hari ini Bu Titin tampil kembali melakukan pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Terima kasih Bu Titin. Selama ini Bu Titin telah banyak memberikan informasi yang cukup kepada saya, sehingga kasus ini sudah semakin terbuka. Semoga perjuangan Ibu tidak sia-sia. Mereka yang tidak bersalah mesti dibebaskan, dan mereka yang bersalah mesti mendapat. Saksi kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, tidak gentar meski disomasi tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dede kembali menegaskan bahwa pengakuannya soal skenario Rudiana benar adanya. Bahkan ia pun berani bersumpah pernah diperintah Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam. Demikian disampaikan Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juli 2024. Dede awalnya menyinggung perkataan dirinya saat konferensi pers di hadapan publik bersama pengacara Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak takut lantaran yakni pengakuannya itu adalah kebenaran. Bahkan ia berani bersumpah jika dirinya berkata jujur. Dede pun berencana akan mengajak rekannya Aep untuk melakukan sumpah bersama. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui. Sebelumnya, Dede mengaku tidak berani melawan skenario Rudiana lantaran takut dia merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, mengatakan kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan rekannya Aep. Seketika tiba di Polres, Aep baru memberitahu Dede bahwa mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Dede sempat menolak ajakan tersebut, pasalnya dia tidak tahu terkait kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberikan kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Ayah Eki Ibtu Rudiana muncul. Ia menepis isu soal dirinya menghilang dari publik setelah kasus Vina Cirebon viral kembali. Ibtu Rudiana mengakui tidak menghilang, namun dirinya menjaga diri lantaran masih berstatus polisi aktif yang bekerja sesuai aturan dan etika. Ibtu Rudiana menegaskan dirinya masih memiliki tugas melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Selain itu, Ibtu Rudiana juga berada di makam Eki, TPU Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Tangis Ibtu Rudiana pecah saat mencium makam putranya tersebut. Ibtu Rudiana terlihat mengenakan baju koko berwarna hitam, celana jeans dan memakai kopiah. Rudiana ditemani kuasa hukumnya, Pitra Romadoni. Rudiana lalu mengklarifikasi kabar bahwa dirinya jarang berziarah ke makam sang anak. Mantan Kasat Narkoba Polresta Cirebon itu mengaku hampir sekali bahkan 2 kali seminggu berziarah ke makam Eki. Namun, ia tidak pernah mempublikasikan ke publik. Kemudian, Ibtu Rudiana bersama Pitra Romadoni menaburkan bunga di makam Eki. Pitra merasakan sakit yang dialami Eki saat terjadinya tragedi tersebut. Ia mengatakan Ibtu Rudiana akan berjuang demi Eki. Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki. Ia berharap perjuangannya selaku orang tua dalam menegakkan keadilan membuahkan hasil yang terbaik. Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki agar diampuni segala dosanya serta keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih ikhlas. Eki tenang ya, Embab sudah 8 tahun ditinggal Eki, Embab terus berjuang mencari keadilan buat Eki, tenang ya di sana, ya Allah. Ya Allah ampuni hamba, tenangkan anak hamba di sana, ampuni dosa ya Allah, ujar Ibtu Rudiana. Saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto, berani bersumpah pernah diperintahkan untuk memberi kesaksian palsu pada 2016 silam. Adapun menurut Dede, dirinya kala itu diperintah oleh Ibtu Rudiana dan Aep.
Dede tak gentar meski kuasa hukum Ibtu Rudiana telah melayangkan somasi kepadanya. Ia tak merasa takut lantaran yakin pengakuannya itu adalah kebenaran. Ya, karena perkataan yang kemarin itu di konvers itulah yang sesungguhnya, itu yang sejujurnya, itu yang sebenarnya, ucap Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi Channel, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Dede bahkan berani bersumpah dirinya telah berkata jujur. Untuk meyakinkan publik, Dede berencana mengajak AF untuk melakukan sumpah bersama. Sayangnya, hingga kini keberadaan AF tak diketahui. Berani sumpah. Sumpah pocong pun berani, Pak, ucapnya. AF nggak ada kabar sampai sekarang, pungkasnya. Sebelumnya, Dede mengaku terpaksa mengikuti perintah Ibtu Rudiana untuk memberi kesaksian palsu pada 2016. Dede tak berani melawan lantaran takut dengan Ibtu Rudiana yang merupakan anggota polisi. Karena situasi, dia sedang berhadapan juga dengan Rudiana, kemudian di area Polres menyebabkan dia takut. Ini menurut pengakuan dia, ya sudah dia oke-oke saja, ucap kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat. Menurut Asido, kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan dari rekannya, AF. Dede kemudian bertemu Ibtu Rudiana tanpa diberitahu terlebih dahulu. Sesampainya di Polres Cirebon, AF memberitahu Dede mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Begitu sampai di sana, baru AF menyampaikan bahwa akan menjadi saksi, ungkap Asido. Dede awalnya menolak ajakan tersebut, beralasan tidak mengetahui pasti kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberi kesaksian sesuai arahan AF dan Ibtu Rudiana. Tapi kemudian diarahkan agar sudahlah untuk dia bersaksi saja. Kemudian dia itu hanya ya sudah, padahal tidak mengetahui apa yang sebenarnya kejadian itu dan tidak ada kejadian itu, imbu Asido. Terkait pengakuannya itu, Dede telah disomasi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia diminta meminta maaf di hadapan umum lantaran memfitnah ayah kandung Eki tersebut. Somasi itu disampaikan melalui kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Menanggapi somasi tersebut, Dede tetap enggan meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Ia meyakini bahwa pengakuannya adalah sebuah kebenaran. Dede lebih memilih meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina ketimbang Ibtu Rudiana. Bersedia buat apa? Lebih baik saya meminta maaf kepada 8 pidana yang kemarin dipenjara dan keluarganya, ucap Dede, Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024. Ya biarin aja hak dia itu, biasa aja, saya mau minta maaf sama 7 terpidana dan keluarga. Dede mengaku telah menyiapkan mentalnya sebelum membuat pengakuan di hadapan publik. Bapak 2 anak itu bahkan siap dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Buat AF lebih baik kamu jujur daripada hidup kamu enggak tenang, buat keluarga malu, dan anak-anak pun jadi korbannya, ucap Dede. Kemunculan 2 teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan.
Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Psikolog forensik Reza Indragiri memberikan syarat untuk pihak Saka Tatal apabila hendak mau menjadikannya sebagai ahli di sidang peninjauan kembali atau PK. Syarat itu, kata Reza Indragiri, keterangan yang diminta harus sesuai dengan keahliannya. Hal itu diungkapkan Reza Indragiri usai diminta menjadi ahli di sidang PK Saka Tatal seperti dikutip dari Kompas TV pada Jumat 26 Juli. Reza menyebut tidak keberatan menjadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal. Dia mengaku bersedia diundang pihak Saka Tatal ataupun JPU di sidang PK Saka Tatal. Namun kata Reza Indragiri, ada syarat yang diberikannya agar bisa menjadi ahli di sidang PK tersebut. Misal saja pertanyaan yang diberikan harus sesuai dengan kompetensinya sebagai ahli psikologi. Misal saja kuasa hukum menunjukkan foto kondisi kedua korban. Hal itu tentunya kata Reza tidak sesuai dengan bidangnya, melainkan harus diserahkan ke dokter forensik. Adapun Reza mengaku hanya bisa menjelaskan hal-hal seputar psikologi forensik yang berkaitan dengan perilaku mental manusia dalam konteks hukum. Misal saja psikologi pelaku, psikologi korban, ataupun psikologi personel penegakan hukum. Syarat kedua, kata Reza, waktu yang diberikan harus pas dengan jadwal yang dimilikinya. Hingga saat ini Reza pun mengaku belum mendapatkan jadwal pasti untuk kehadirannya di sidang PK Saka Tatal.
Yang psikologinya personil penegakan hukum itu sendiri. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Kalau ditanya siapa yang paling paham konstruksi hukum kasus Eki dan Pina, jawabannya Bu Titin. Bu Titin itu memiliki pemahaman yang sangat cukup terhadap proses dari perjalanan kasus tersebut hingga hari ini. Yang menjadi problem adalah Bu Titin tidak memiliki kemampuan kekuasaan yang cukup, tidak memiliki jaringan yang memadai pada waktu itu, tidak memiliki jaringan informasi yang cukup untuk mendorong kasus itu menjadi kasus yang terbuka. Tetapi seiring dengan waktu, hari ini Bu Titin tampil kembali melakukan pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Terima kasih Bu Titin. Selama ini Bu Titin telah banyak memberikan informasi yang cukup kepada saya, sehingga kasus ini sudah semakin terbuka. Semoga perjuangan Ibu tidak sia-sia. Mereka yang tidak bersalah mesti dibebaskan, dan mereka yang bersalah mesti mendapat. Saksi kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, tidak gentar meski disomasi tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dede kembali menegaskan bahwa pengakuannya soal skenario Rudiana benar adanya. Bahkan ia pun berani bersumpah pernah diperintah Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam. Demikian disampaikan Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juli 2024. Dede awalnya menyinggung perkataan dirinya saat konferensi pers di hadapan publik bersama pengacara Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak takut lantaran yakni pengakuannya itu adalah kebenaran. Bahkan ia berani bersumpah jika dirinya berkata jujur. Dede pun berencana akan mengajak rekannya Aep untuk melakukan sumpah bersama. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui. Sebelumnya, Dede mengaku tidak berani melawan skenario Rudiana lantaran takut dia merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, mengatakan kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan rekannya Aep. Seketika tiba di Polres, Aep baru memberitahu Dede bahwa mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Dede sempat menolak ajakan tersebut, pasalnya dia tidak tahu terkait kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberikan kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, muncul. Ia menepis isu soal dirinya menghilang dari publik setelah kasus Vina Cirebon viral kembali. Ibtu Rudiana mengakui tidak menghilang, namun dirinya menjaga diri lantaran masih berstatus polisi aktif yang bekerja sesuai aturan dan etika. Ibtu Rudiana menegaskan dirinya masih memiliki tugas melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Selain itu, Ibtu Rudiana juga berada di makam Eki, TPU Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Tangis Ibtu Rudiana pecah saat mencium makam putranya tersebut. Ibtu Rudiana terlihat mengenakan baju koko berwarna hitam, celana jeans dan memakai kopiah. Rudiana ditemani kuasa hukumnya, Pitra Romadoni. Rudiana lalu mengklarifikasi kabar bahwa dirinya jarang berziarah ke makam sang anak. Mantan Kasat Narkoba Polresta Cirebon itu mengaku hampir sekali bahkan 2 kali seminggu berziarah ke makam Eki. Namun, ia tidak pernah mempublikasikan ke publik. Kemudian, Ibtu Rudiana bersama Pitra Romadoni menaburkan bunga di makam Eki. Pitra merasakan sakit yang dialami Eki saat terjadinya tragedi tersebut. Ia mengatakan Ibtu Rudiana akan berjuang demi Eki. Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki. Ia berharap perjuangannya selaku orang tua dalam menegakkan keadilan membuahkan hasil yang terbaik. Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki agar diampuni segala dosanya serta keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih ikhlas. Eki tenang ya, Embab sudah 8 tahun ditinggal Eki, Embab terus berjuang mencari keadilan buat Eki, tenang ya di sana, ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba, tenangkan anak hamba di sana, ampuni dosa ya Allah, ujar Ibtu Rudiana. Saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto, berani bersumpah pernah diperintahkan untuk memberi kesaksian palsu pada 2016 silam. Adapun menurut Dede, dirinya kala itu diperintah oleh Ibtu Rudiana dan Aep.
Dede tak gentar meski kuasa hukum Ibtu Rudiana telah melayangkan somasi kepadanya. Ia tak merasa takut lantaran yakin pengakuannya itu adalah kebenaran. Ya, karena perkataan yang kemarin itu di konvers itulah yang sesungguhnya, itu yang sejujurnya, itu yang sebenarnya, ucap Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi Channel, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Dede bahkan berani bersumpah dirinya telah berkata jujur. Untuk meyakinkan publik, Dede berencana mengajak Aep untuk melakukan sumpah bersama. Sayangnya, hingga kini keberadaan Aep tak diketahui. Berani sumpah. Sumpah pocong pun berani, Pak, ucapnya. Aep nggak ada kabar sampai sekarang, pungkasnya. Sebelumnya, Dede mengaku terpaksa mengikuti perintah Ibtu Rudiana untuk memberi kesaksian palsu pada 2016. Dede tak berani melawan lantaran takut dengan Ibtu Rudiana yang merupakan anggota polisi. Karena situasi, dia sedang berhadapan juga dengan Rudiana, kemudian di area Polres menyebabkan dia takut. Ini menurut pengakuan dia, ya sudah dia oke-oke saja, ucap kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat. Menurut Asido, kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan dari rekannya, Aep. Dede kemudian bertemu Ibtu Rudiana tanpa diberitahu terlebih dahulu. Sesampainya di Polres Cirebon, Aep memberitahu Dede mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Begitu sampai di sana, baru Aep menyampaikan bahwa akan menjadi saksi, ungkap Asido. Dede awalnya menolak ajakan tersebut, beralasan tidak mengetahui pasti kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberi kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Tapi kemudian diarahkan agar sudahlah untuk dia bersaksi saja. Kemudian dia itu hanya ya sudah, padahal tidak mengetahui apa yang sebenarnya kejadian itu dan tidak ada kejadian itu, imbu Asido. Terkait pengakuannya itu, Dede telah disomasi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia diminta meminta maaf di hadapan umum lantaran memfitnah ayah kandung Eki tersebut. Somasi itu disampaikan melalui kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Menanggapi somasi tersebut, Dede tetap enggan meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Ia meyakini bahwa pengakuannya adalah sebuah kebenaran. Dede lebih memilih meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina ketimbang Ibtu Rudiana. Bersedia buat apa? Lebih baik saya meminta maaf kepada 8 pidana yang kemarin dipenjara dan keluarganya, ucap Dede, Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024. Ya biarin aja hak dia itu, biasa aja, saya mau minta maaf sama 7 terpidana dan keluarga. Dede mengaku telah menyiapkan mentalnya sebelum membuat pengakuan di hadapan publik. Bapak 2 anak itu bahkan siap dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesaksian palsu yang diberikannya 8 tahun lalu. Buat Aep lebih baik kamu jujur daripada hidup kamu enggak tenang, buat keluarga malu, dan anak-anak pun jadi korbannya, ucap Dede. Kemunculan 2 teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, 27 Agustus 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Kemudian tepat pukul 22 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan.
Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Psikolog forensik Reza Indragiri memberikan syarat untuk pihak Saka Tatal apabila hendak mau menjadikannya sebagai ahli di sidang peninjauan kembali atau PK. Syarat itu, kata Reza Indragiri, keterangan yang diminta harus sesuai dengan keahliannya. Hal itu diungkapkan Reza Indragiri usai diminta menjadi ahli di sidang PK Saka Tatal seperti dikutip dari Kompas TV pada Jumat 26 Juli. Reza menyebut tidak keberatan menjadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal. Dia mengaku bersedia diundang pihak Saka Tatal ataupun JPU di sidang PK Saka Tatal. Namun kata Reza Indragiri, ada syarat yang diberikannya agar bisa menjadi ahli di sidang PK tersebut. Misal saja pertanyaan yang diberikan harus sesuai dengan kompetensinya sebagai ahli psikologi. Misal saja kuasa hukum menunjukkan foto kondisi kedua korban. Hal itu tentunya kata Reza tidak sesuai dengan bidangnya, melainkan harus diserahkan ke dokter forensik. Adapun Reza mengaku hanya bisa menjelaskan hal-hal seputar psikologi forensik yang berkaitan dengan perilaku mental manusia dalam konteks hukum. Misal saja psikologi pelaku, psikologi korban, ataupun psikologi personel penegakan hukum. Syarat kedua, kata Reza, waktu yang diberikan harus pas dengan jadwal yang dimilikinya. Hingga saat ini Reza pun mengaku belum mendapatkan jadwal pasti untuk hadirannya di sidang PK Saka Tatal.
personil penegakan hukum itu sendiri. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Kalau ditanya siapa yang paling paham konstruksi hukum kasus Eki dan Pina, jawabannya Bu Titin. Bu Titin itu memiliki pemahaman yang sangat cukup terhadap proses dari perjalanan kasus tersebut hingga hari ini. Yang menjadi problem adalah Bu Titin tidak memiliki kemampuan kekuasaan yang cukup, tidak memiliki jaringan yang memadai pada waktu itu, tidak memiliki jaringan informasi yang cukup untuk mendorong kasus itu menjadi kasus yang terbuka. Tetapi seiring dengan waktu, hari ini Bu Titin tampil kembali melakukan pembelaan terhadap Saka Tatal. Yang terjadi adalah perubahan mindset publik yang dulu mencaci maki, membuli, hari ini memuji. Terima kasih Bu Titin. Selama ini Bu Titin telah banyak memberikan informasi yang cukup kepada saya, sehingga kasus ini sudah semakin terbuka. Semoga perjuangan Ibu tidak sia-sia. Mereka yang tidak bersalah mesti dibebaskan, dan mereka yang bersalah mesti mendapat. Saksi kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, tidak gentar meski disomasi tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dede kembali menegaskan bahwa pengakuannya soal skenario Rudiana benar adanya. Bahkan ia pun berani bersumpah pernah diperintah Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam. Demikian disampaikan Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juli 2024. Dede awalnya menyinggung perkataan dirinya saat konferensi pers di hadapan publik bersama pengacara Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak takut lantaran yakni pengakuannya itu adalah kebenaran. Bahkan ia berani bersumpah jika dirinya berkata jujur. Dede pun berencana akan mengajak rekannya Aep untuk melakukan sumpah bersama. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui. Sebelumnya, Dede mengaku tidak berani melawan skenario Rudiana lantaran takut dia merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, mengatakan kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan rekannya Aep. Seketika tiba di Polres, Aep baru memberitahu Dede bahwa mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Dede sempat menolak ajakan tersebut, pasalnya dia tidak tahu terkait kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberikan kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, muncul. Ia menepis isu soal dirinya menghilang dari publik setelah kasus Vina Cirebon viral kembali. Ibtu Rudiana mengakui tidak menghilang, namun dirinya menjaga diri lantaran masih berstatus polisi aktif yang bekerja sesuai aturan dan etika. Ibtu Rudiana menegaskan dirinya masih memiliki tugas melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Selain itu, Ibtu Rudiana juga berada di makam Eki, TPU Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Tangis Ibtu Rudiana pecah saat mencium makam putranya tersebut. Ibtu Rudiana terlihat mengenakan baju koko berwarna hitam, celana jeans dan memakai kopiah. Rudiana ditemani kuasa hukumnya, Pitra Romadoni. Rudiana lalu mengklarifikasi kabar bahwa dirinya jarang berziarah ke makam sang anak. Mantan Kasat Narkoba Polresta Cirebon itu mengaku hampir sekali bahkan 2 kali seminggu berziarah ke makam Eki. Namun, ia tidak pernah mempublikasikan ke publik. Kemudian, Ibtu Rudiana bersama Pitra Romadoni menaburkan bunga di makam Eki. Pitra merasakan sakit yang dialami Eki saat terjadinya tragedi tersebut. Ia mengatakan Ibtu Rudiana akan berjuang demi Eki. Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki. Ia berharap perjuangannya selaku orang tua dalam menegakkan keadilan membuahkan hasil yang terbaik. Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki agar diampuni segala dosanya serta keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih ikhlas. Aeki tenang ya, Embab sudah 8 tahun ditinggal Aeki, Embab terus berjuang mencari keadilan buat Aeki, tenang ya di sana, ya Allah. Ya Allah ampuni hamba